Semoga kita semuanya insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu kita, dalam kegiatan kita dan dalam semua aktivitas kita. Jadikan malam hari ini kita semuanya dapat ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini pertemuan terakhir tentang bab najis. Kita akan membahas tentang cara menghilangkan najis. Cara menghilangkan najis. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa idza tanajjasa syai'un bi mulaqati kalbin aw khinzirin aw far'ihima ma'a rutubati ghusila sab'an ma'a masji ihdahunna bit turabit tahuri wal afdalu fil ula thumma fi ghairil akhirah. Soalnya itu jika terkena najis karena persentuhan dengan anjing au khinzir atau babi au far'ihima atau keturunan dari salah satunya, perkawinan babi sama kucing misalkan, kalau ada yang model begitu kok nyenggol itu ma'arutubah bersama basah, bisa jadi tangan kita yang basah, anjingnya kering, atau anjingnya basah tangan kita kering, atau tangan basah anjing juga basah. Kalau kering sama kering tidak menjadikan najis. Gimana? Ghusila sab'an, dibasuh 3 kali, ma'a masji ihdahunna bit turabit tahur, bersama dicampurnya salah satu daripada basuhan tersebut dengan tanah yang suci. Wal afdalu fil ula, yang afdal adalah pada basuhan yang pertama. Itu yang afdal. Tsumma fi ghairil akhirah. Yang pertama enggak bisa, enggak apa-apa. Yang paling afdal jangan basuhan yang terakhir. Wa ma tanajjasa bi bauli sabiyyin lam yat'am illa labana wa lam yujawiz haulaini yundhu bil ma'i alaih. Kalau terkena najis karena kencingnya anak bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali susu. Kalau untuk obat enggak ada masalah ya, untuk teknik juga enggak ada. Soalnya konsumsi pokoknya itu baru masih susu. Gimana? Belum mencapai 2 tahun ini anak, maka cukup dipercik-percikkan aja, enggak usah disiram, sudah cukup. Wa ma tanajjasa bi ghairi dzalik, yang menjadi najis dengan selain itu, wajabat izalatu ainihi, maka wajib kita hilangkan benda najisnya, wa ta'mihi, rasanya, wa rihihi, baunya, wa launihi, dan warnanya. Wala yahdurru, enggak apa-apa baqa'u launin aw rihin asura zabaluhu. Enggak apa-apa kalau masih ada sisa warna atau sisa bau yang susah dihilangkan. Wa yadhurru baqa'uhuma, maka yang enggak boleh ketika tersisa warna dan bau atau tersisa rasanya saja itu tidak cukup, harus hilang. Wa in lam yakun lin najasati ainun kafar jarul ma'i 'alaiha. Kalau najisnya sudah enggak ada bendanya, maka cukup hanya dengan sekedar mengalirkan air. Wa yushtaratu, disyaratkan wurudul ma'il qalili 'alal mahal. Bahwasanya kalau airnya itu air sedikit, harus airnya didatangkan ke tempat najis, bukan sang najis dimasukkan ke dalam air. Wal ghusalatu tahiratun, air bekas membasuh najis itu suci, idza lam tataghayyar, jika tidak berubah, walam tafkul, jika tidak bertambah banyak, waqat taharul mahal, dan tempatnya juga telah kita hukumi suci. Nah, ini terjemahan kitabnya. Keterangannya sekarang. Masuk bab tentang menghilangkan najis. Najis itu sudah kita terangkan ya, ada 3. Ada yang namanya mughalladhah. Ada yang namanya mutawassithah, tengah-tengah, ghalladhah itu berat. Ada yang namanya mukhaffafah atau ringan.
Nah pertanyaannya, menghilangkan najis hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib jelas ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, wajibnya itu harus segera atau boleh nanti-nanti? Harus segera atau boleh nanti-nanti? Kalau kita sengaja melumuri tubuh kita dengan najis, maka harus segera. Harus segera. Kalau enggak sengaja kena dan belum mau sholat, boleh nanti, tapi tetap wajib untuk dihilangkan. Yang harus segera itu, kalau kita lihat di masjid ada najisnya. Di masjid atau di musola atau tempat yang biasa dipakai untuk sholat itu kok terkena najis, nggak boleh. Nanti aja dekat asar, nggak boleh. Kenapa? Karena itu tempat yang sering dipakai untuk sholat. Kalau orang nggak ngerti, kemudian setelah itu dia sholat di situ, maka bisa jadi sholatnya nggak sah dan tidak sahnya karena keteledoran kita. Pernah kejadian ini? Pernah kejadian. Jadi ada di satu masjid di pondok. Jadi waktu itu di masjid pondok itu ada najisnya. Ada najisnya. Nah, ketika ada najisnya waktu itu ustadz yang ada di sana manggil santrinya yang kelihatan kelasnya tinggi. Nah, sini. Ini tempat ini kena najis. Ini sudah saya ambil pakai tisu benar najisnya, tinggal kamu siram pakai air. Oh iya, ustadznya pergi, santri yang ditugasi tadi lupa. Padahal masjidnya setengah jam kemudian dipel. Lah dipelnya sudah kena bagian yang terkena najis. Gimana akhirnya? Satu masjid siram semuanya akhirnya. Masjid disiram semuanya. Kenapa? Karena satu masjid sudah terkena najis. Bahaya. Jadi kalau kita lihat itu ada di masjid atau di rumah kita sekalipun. Rumah kita ini kan orang kakinya basah lewat biasa ya. Apa pakai sandal kalau di rumah kita? Enggak kan? Biasanya tempat rumah-rumah tertentu ada. Masuk kamar mandi pakai sandal, keluar juga pakai sandal. Jadi kalau kaki basah enggak ngincek lantai. Ini yang rumahnya model begini bagus. Tapi yang enggak harus semuanya begitu. Intinya apa? Pastikan di rumah kita enggak ada najis. Pastikan di rumah kita enggak ada najis. Saya alhamdulillah di rumah itu semua istri, pembantu itu langsung saya sendiri yang training tentang urusan najisnya. Jadi baju itu langsung saya training sendiri. Nanti jenengan setelah lihat caranya ini, silakan istrinya atau pembantunya silakan jenengan training juga ya. Khusus cara membersihkan najis. Nanti akan kita praktekkan. Nanti sudah ada kopi, tisu, sama air. Sebenarnya saya mau pakai tanah. Cuma apa perlu? Enggak usah ya. Bisa dipahami ya insyaallah ya. Tanahnya kan bisa dipahami. Enggak usah pakai contoh tanah ya. Terusnya mau saya pakai waktu itu kita mau prakteknya itu ada di luar situ. Cuma akhirnya mikirnya lagi udah di luar situ, yang kelihatan cuma laki-laki. Masa ibu-ibu mau ikut susuan lihat di sana kan enggak mungkin. Prakteknya di luar sana nanti kita bisa pakai tanah. Kalau di sini pakai tanah jangan. Dimarahin sama Pip Novel nanti ya. Nah, ini tentang cara membersihkan najis. Nih contohnya itu pernah ketika itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu Nabi Muhammad itu duduk sama para sahabatnya di masjid. Datang satu orang Arabi. Jadi kalau orang Arab itu terkenal cerdas, pintar. Peradaban Arab itu luar biasa hebatnya waktu itu. Sudah ada yang ahli dagang, ahli syair, cuma mereka digelari jahiliyah karena mereka menyembah berhala. Jadi mereka itu bukan karena bodoh secara intelektual, tapi karena secara spiritualnya itu mereka kosong. Hingga digelari jahiliyah. Oh kalau kepintarannya luar biasa orang Arab jahiliyah itu. Cuma secara spiritual kosong. Itu kenapa kok mereka sampai membunuh anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup? Padahal di masa itu masanya orang peradabannya aneh semuanya ya. Jadi yang namanya ada orang makan orang itu biasa. Tradisi Romawi, ada yang namanya gladiator itu kan.
Itu kan tradisi Romawi kan, itu kan kejam juga itu kan. Itu alasannya tradisi-tradisi di luar Arab itu kejam hanya untuk sekedar memuaskan hawa nafsu. Tapi kalau orang Arab jahiliyah waktu itu, mereka kenapa kok sampai ngubur anak perempuannya hidup-hidup? Karena mereka khawatir kalau anak perempuannya sampai dewasa, terus kok daerahnya diserang, anak perempuannya nanti dijadikan budak, karena nggak mau anak perempuannya itu terhina, akhirnya dikubur sendiri. Ini cara berpikir yang spiritualnya kosong tuh ya begitu itu. Hingga dinamakan jahiliyah. Nabi mesti duduk sama para sahabat. Ada satu orang Arabi, Badui datang. Wah, orang Arab itu Arabi ini, wah polosnya setengah mati. Datang kok dengarkan Nabi ngajar. Tengah-tengah mungkin maaf kebelet pipis. Dia nggak pakai aturan, langsung jongkok pipis. Wah, sahabat kepo semuanya ini. Dia kaget ya, masih pipis, orang-orang kok marah. Tapi jangan. Diamkan. Ini rahmatnya Rasulullah. Karena dihadapi orang yang nggak ngerti ini ya. Kalau orang ngerti kencing di masjid ya usiran itu. Ini orang yang nggak ngerti. Jadi terus jangan jadikan dalil berarti boleh kencing di masjid, jangan. Haram hukumnya. Jangankan kencing, pokoknya segala macam yang menajiskan masjid itu hukumnya haram. Contohnya, sambil sholat Jumat mitesi semut, bunuh hewannya itu dosa. Lah ini semut-semut ini kelompokkan jadi satu, enggak tahu ada berapa jenazah itu. Sholatkan jenazahnya mungkin habis itu. Ini sebetulnya dikumpul jadi satu, setelah nanti orang nginjek kakinya bawa semut. Setelah itu orang itu sholatnya bawa najis, enggak boleh. Di masjid itu tidak boleh menyebabkan ada najis di situ. Paham ya? Enggak boleh ada najis di dalam masjid. Nah, ini orang itu buang air kecil itu, pipis dengan enaknya nyantai. Wow, sahabat. Masjid dikencingi. Ini kan satu hal yang penghinaan yang luar biasa. Orang ini bingung. Kenapa ini? Oh, Nabi jangan. Nabi, jangan. Setelah selesai orang itu rampung, ambilkan air. Nabi siramkan sendiri ke tempat bekas kencingnya, dinasihati. Ini masjid. Masjid ini tidak boleh ada orang buang kotoran di masjid. Yang maknanya kurang lebih begitu. Itu baru paham. Sahabat dibilang sama Nabi, ini orang tadi jangan kamu marahin. Ini kalau orang ini kamu marahin, dia kencing lari satu masjid kena kencing semuanya nanti. Diam kan? Jangan kamu marahin orang ini. Orang itu setelah itu baru ngerti orang Arabi tadi. Ini jadi satu dalil menghilangkan najis itu hukumnya wajib. Kalau najisnya itu ada di masjid, wajib untuk segera dihilangkan. Sebelumnya saya mau nanya, di sini yang jadi takmir masjid ada berapa orang? Angkat tangan. Yang jadi takmir masjid. Hasan. 2, 3, 4, 5. 5. Dan sebentar lagi semakin banyak yang jadi takmir masjid ya. Jenengan yang sudah ngaji fikih ini harus jadi takmir jenengan ini. Kenapa? Dandani masjid deh. Karena di masjid itu banyak sekali hal-hal yang orang-orang tidak ngerti. Duduk sini, nyandet aja. Betul. Ini singgasananya beliau ini, yang setia menemani kita, insyaallah tambah sehat wal afiat ini. Nah, itu dalil kalau membersihkan najis itu harus segera dan hukumnya wajib. Selanjutnya tentang najis mughalladhah. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya semuanya ini. Tidak ada yang tidak ada dalilnya semuanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturabin." Kata Nabi, kalau ada anjing yang menjilat itu bahasa Indonesianya apa? Ya menjilat ya, sudah bahasa Indonesia itu. Menjilat wadah kamu, maka cucilah 3 kali, salah satunya itu dengan turab debu, tanah yang berdebu. Itu dalilnya najis mughalladhah.
Kenapa? Kalau dijilat sama anjing. Anjing itu kalau jilat kira-kira yang dijilat basah apa enggak? Basah lah, berarti segala sesuatu yang terkena rutubah basahnya anjing, baik itu basahnya akhirnya pada kulitnya atau pada tangan kita, tapi kalau itu basah maka jadinya najis mughalladhah, disiram 7 kali, salah satunya dengan tanah. Usahakan yang dengan tanah itu adalah basuhan yang pertama. Yang satu dengan basuhan yang pertama. Nah, itu kalau najis mughalladhah, saya terangkan dulu. Nanti setelah ini kita duduknya di sini soalnya setelah ini. Penjelasan biar paham teorinya dulu sampai detail. Itu ada najis mukhaffafah, ringan najisnya ini. Kalau yang disarankan itu harus ada proses dialirkan air. Tapi kalau mukhaffafah cukup diperciki sama air, selesai. Mukhaffafah. Itu kencingnya bayi laki-laki. Bayi perempuan enggak? Khusus bayi laki. Kenapa diterangkan bayi perempuan itu dari mulai lahir air seninya sudah banyak bakterinya. Kalau bayi laki-laki lahir enggak banyak bakterinya, sampai usia tertentu baru bakterinya semakin banyak. Nah, bayi laki-laki umurnya di bawah 2 tahun belum mengkonsumsi apapun yang untuk makanan pokok selain susu. Kalau tahnik tidak ada masalah ya. Obat juga enggak ada masalah, tapi yang dikonsumsi itu baru air susu, air ASI, air susu ibu, susu. Maka kalau sampai bayi itu kencing kena ke bagian kita, diambil kencingnya, setelah itu disiram dengan diperciki air aja itu sudah cukup. Ini mukhaffafah. Yang mutawassithah itu najis selain yang tadi, selain anjing babi sama selain air kencing anak kecil, air kencing dewasa masuk mutawassithah, air kencing bayi perempuan masuk mutawassithah, darah, nanah, kotoran cecak, kotoran manusia, kotoran darah, nanah, bangkai, itu semuanya najis mutawassithah. Kita harus tahu rumusnya, sesuatu itu bisa menajiskan apabila ada basah. Kalau kering sama kering tidak menjadikan najis. Kering sama kering tidak menjadikan najis. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, itu najis mukhaffafah. Jelas insyaallah. Najis mutawassithah itu terbagi jadi 2. Ada yang ainiyah. Ainiyah itu ada bendanya. Kelihatan ada benda najisnya. Gimana kalau ainiyah? Benda najisnya diambil, setelah itu dibersihkan sampai enggak ada warna, bau dan rasa, disiram, dialirkan air. Itu najis ainiyah. Kalau hukmiyah itu ada najisnya. Itu ada najisnya. Itu ada najisnya. Tapi sudah enggak ada benda najisnya. Bekas kena najis. Pakaian kita kena najis, darah. Kita taruh di tumpuan lama sampai bekasnya atau pakaian kita kena air seni, anggap kena air seni, misalkan kena air seni. Itu kita diamkan lama sampai sudah enggak ada bau, warna dan rasanya, enggak ada benda najisnya, tapi pakaian itu masih najis, namanya najis hukmiyah. Hukmiyah cukup kita alirkan air. Nah, sekarang kalau airnya itu sedikit, maka air yang mendatangi najis. Air yang mendatangi, tapi kalau airnya itu banyak, 2 kulah, 216 liter, maka ketika itu hukumnya baru boleh najisnya yang mendatangi air. Kalau pakaian kita kena najisnya hukmiyah ya. Najisnya itu hukmiyah. Itu pakaian kita jadikan satu, masukkan ke ember, kita siram air sampai airnya itu melebihi pakaiannya, jadi terendam sudahan najis-najis ini, maka ini hukumnya semuanya sudah menjadi suci. Airnya itu pun juga suci. Karena enggak ada perubahan. Kalau ada perubahan airnya itu hukumnya juga suci. Tapi kalau sebaliknya ada air terus setelah itu kita masukkan benda najis di situ, maka ya airnya jadi ikut najis. Paham ya?
jadi ikut najis. Nah, ini mungkin tata cara atau teori tentang cara pembersihan najis. Nah, jadi kalau mau nanya disimpan dulu pertanyaannya. Nanti ada sesi tanya jawab, tapi kita akan praktek dulu. Saya tak minum yang bisa diminum dulu. Kita maju ke depan sini ya, biar bisa ngasih contoh. Nah, ini tadi yang saya siram di sini, ini najis bekasnya anjing ya. Saya ambil dulu sekarang. Nah, sampai bersih. Ini sekarang ada benda najisnya enggak? Enggak ada kan? Enggak ada benda najisnya. Ada bekasnya enggak? Bekasnya ada, tapi kan enggak kelihatan kan ini? Sudah tidak kelihatan ada tanda-tanda di sini pernah ada najis. Kalau perlu enggak ada saya jenengan juga nyium. Oh, enggak ada baunya juga. Sudah enggak ada baunya, sudah enggak ada warnanya. Insyaallah sudah enggak ada rasanya. Jangan saya disuruh jilat. Sudah enggak ada rasanya ini insyaallah. Sudah enggak ada rasanya. Gimana? Ini sudah suci atau belum? Belum. Ini masih belum suci. Ini najis mughaladhah ya. Ini najis mughaladhah. Ini masih belum suci. Gimana? Saya anggap ini ciduknya. Ini ciduknya. Cidukan pertama itu saya kasih tanah. Tanahnya tidak harus diambilkan satu cangkul masukkan, nggak usah. Sekiranya tanah yang saya masukkan itu bisa menjadikan airnya menjadi keruh. Airnya menjadi keruh. Paham keruh? Budak. Nah, tidak paham keruh saya terangkan. Jawane budak nggih. Airnya itu menjadi keruh, bahasa Jawanya budak. Sudah keruh. Nah, saya alirkan begini. Ini semua tempat yang kena mughaladhah tadi sudah terkena air kan? Sudah terkena air. Kita lihat airnya berubah enggak sifatnya? Enggak ya? Enggak. Berarti ini sudah suci. Nah, sekarang kalau sudah suci, kalau itu mughaladhah tetap harus kita tambah 6 kali siraman lagi. Siramannya gini. Pokoknya sekiranya air itu sampai membasahi semua tempat yang tadi terkena najis. Paham ya? Ketika sudah gini, lagi sampai 7 kali sudah. Ini suci. Cuma supaya lebih aman, lebih baik basahnya kita hilangkan. Nah, paham ya? Anggap ini sudah selesai. Ini mau dipel, monggo. Kenapa? Ini sudah suci. Bisa dipahami? Ini kalau mughaladhah.
Nah, kalau mukhafafah, anggap mukhafafah itu kena es sedikit. Anggap kena es sedikit. Nah, ini anggap ini air seninya. Ini air seninya. Gimana kalau mukhafafah? Hilangi dulu bendanya. Nah, enggak ada air kencingnya kan sudah? Cukup kita ambilkan air, ambilkan begini. Sekiranya cipratan kita sudah terkena kepada semua yang tadi kena kencing, maka dianggap ini sudah suci. Mukhafafah paham. Kalau mukhafafah mau disiram gimana? Monggo, tidak ada masalah. Mukhafafah mau disiram, monggo, tidak ada masalah. Silahkan saja. Paham je? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Nah, contoh kasus berikutnya. Ada kentelannya ini. Anggap ini najis, bekasnya darah. Kita tiba-tiba menemukan di masjid kita ada darah. Gak ngerti ini darahnya kucing, darahnya tikus, pokoknya ada darah. Ini berarti najis mutawas sito. Gimana? Bersihkan dulu benda najisnya. Benda najisnya. Bersihkan lagi. Bersih kan? Sudah suci ini? Belum. Seandainya ini air kencing bayi, sudah suci atau belum? Belum, masih belum suci. Ini yang namanya najis hukmiyah tuh ini. Ini namanya najis hukmiyah. Ini kita hukumi najis, tapi sudah tidak kelihatan ada benda najis. Paham ya? Nah, gimana? Setelah itu kita siramkan air. Nah, setelah siramkan air begini, maka ini hukumnya sudah suci. Kenapa kok suci? Karena airnya ketika disiramkan tidak mengalami perubahan. Enggak ada perubahan air kan? Karena enggak mengalami perubahan, maka sudah kita hukumi ini adalah suci. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, ini contoh ketika di lantai. Sekarang kalau di pakaian kita ada najisnya. Kalau di pakaian kita ada najisnya. Contohnya ya, ini di pakaian saya nggak kelihatan, susah. Dari sini aja. Bukunya taruh di sini boleh? Ya. Contohnya ya, di pakaian saya di ujung ini ada najisnya. Saya mau membersihkan najis tanpa saya harus dan kasih kopi, kotor nanti. Ini di pakaian saya, di ujung pakaian saya ada najisnya. Saya mau membersihkan ini tanpa saya harus mencopot pakaian saya. Bisa atau enggak? Bisa aja. Ambil tisu. Ambil tisu yang kena najis, saya ambil dulu benda najisnya. Nah, saya ambil dulu benda najisnya. Ketika diambil benda najisnya, sudah enggak ada nih. Enggak ada warna, enggak ada bau juga, enggak ada rasa. Kalau umpama masih ada warna, bau atau rasa, saya berusaha untuk menghilangkan. Jadi apa? Saya celupkan air, kain apa ini saya celupkan air, saya gosok-gosok sampai warna, bau dan rasa itu hilang. Masih sisa warnanya. Baunya enggak ada, enggak apa-apa. Sisa baunya. Warna tapi sudah enggak ada masalah. Sisa bau saja atau sisa warna saja enggak ada masalah. Sisa bau saja atau sisa warna saja tidak ada masalah. Nah, setelah habis tidak ada sisa bau atau sisa warna atau masih ada sisa bau atau masih ada sisa warna, gimana? Yang selanjutnya ini saya bersihkan. Caranya, nah ini pakaian ini saya alirkan air begini. Jadi harus ngalir airnya, harus ada aliran air begini. Nah, di sini ya. Nah, ini kalau aliran airnya kan. Nah, ini kan airnya tidak ada perubahan dah. Nah, airnya ini suci dan pakaian saya sudah kita hukumi suci. Bisa dipahami? Saya.
Itu kalau contohnya Anda mau mencuci pakaian, kalau ini pakaiannya utuh, kalau satu pakaian najis semuanya, ya copotan kalau gitu. Jangan disiram begini nggak bisa. Copot, kalau najisnya itu dihilangkan, najisnya benda najis itu dihilangkan, atau benda najis itu dihilangkan dengan disiram. Apa? Anda siram-siram dulu sampai Anda lihat ini nggak ada benda najisnya sudah. Ini belum suci loh ini baru hukumnya. Gimana? Bajunya itu diangkat begini, setelah itu disiramkan airnya disiramkan begini. Paham ya? Nah, kalau mau nyuci di ember, kalau mau cuci ada di ember. Kalau embernya itu kecil, airnya itu kecil, maka masukkan dulu pakaian yang kotor, baru satu disiram air. Jangan dicampur sabun dulu ya. Jangan dicampur sabun dulu. Siram air, nah setelah itu baru mau dicampur sabun terserah. Makanya ada yang menganjurkan begini. Kalau mau nyuci pakaian biar aman itu sediakan satu ember khusus untuk najis. Jadi pakaian itu, ini yang ember untuk cuci sini. Ini ada satu ember kita beli baru. Semua pakaian yang akan dibilas masukkan ke ember baru ini. Masukkan sini semuanya. Sini semuanya. Ini embernya kering, tidak ada apa-apa. Cuma diisi pakaian kotor kita. Diisi pakaian kotor kita, siramkan air di situ. Siramkan air di situ sampai sekiranya pakaian ini terendam, sudah airnya dibuang atau pakaiannya dipindah ke ember untuk cuci-cuci yang pakai sabun, silahkan. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah bisa dipahami, sekarang ada yang mau nanya? Mau masih di sini, jadi sekalian praktek. Monggo. Ya harus balik dulu kan, tidak apa-apa ya Mas Rio ya di sini. Ada yang mau nanya? Silakan. Ini permasalahannya kalau hadisnya itu ada di tempat sholat, di waktu sholat itu kan biasanya di lapangan gitu. Iya. Nah, kalau di lapangan itu karena kan ada korban seperti kambing atau gimana itu kan banyak. Nah itu misalkan tadinya kita pakai sajadah, itu kan kalau pakai berbun, nah kita gelar itu sajadahnya basah itu gimana itu? Apa masih bisa dipakai atau semuanya terkena najis? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika sholat id, kita mau sholat di lapangan. Setelah itu kita menggelar sajadah. Sekarang kita harus tahu, di tempat yang kita gelar itu ada najisnya enggak? Kalau kita enggak tahu, tapi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau selama kita enggak kelihatan najis, tidak bisa kita hukumi najis. Ya kita gelar sajadah, mau basah terserah, karena ke tempat itu tidak kita hukumi najis. Nah mungkin yang saya kasih contoh yang agak gampang aja. Masjid-masjid yang ada di kampung-kampung, ada di daerah yang dekat sawah, masjid-masjid mewah, mepet sawah. Masjid mewah itu kalau musim hujan begini, kadang-kadang banyak laronnya. Ya laronnya itu banyak sekali. Padahal kita sholat di laron itu kan sayap-sayap bekasnya laron itu kan bangkai itu kan berarti. Lah bangkai itu kan kalau kena air dimakfu itu. Tapi kalau karena nggak ada darah yang mengalir, tapi kalau nggak kena air ketika sholat itu tidak dimakfu. Gimana? Nah itu kita gelarin sejadah. Bawah kita ini najis bangkai semuanya. Kita sholat di atas sejadah itu nggak apa-apa. Jadi yang diinjak itu tidak bisa dipakai, dinamakan thawb, pakaian nggak bisa. Di fit thawbi itu yang menempel di badan atau yang nyambung sama kita, tapi bukan yang di bawah kaki kita. Sejadah ini sejadahnya itu bawahnya najis, kita kasih sejadah, maka sholatnya sah. Hanya saja memang hukumnya makruh. Tapi sholatnya tetap kita hukumi, sholatnya adalah sholat yang sah. Bisa dipahami sih? Ada lagi yang lain? Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian ketika kita bikin najis, itu Bagian itu kan luka. luka. Kan harus dibersihkan dengan cara gosok dengan pakai
Itu misalkan itu terjadi luka parah, mungkin tidak mungkin bisa digosok dengan tanah karena mungkin merasa lagi dan sebagainya. Yang ketiga adalah bagaimana ketika sholat kita digigit nyamuk, ya, kemudian kita tidak sengaja, kemudian nyamuk kita terbelah itu akhirnya mati dan mengeluarkan darah. Ya. Sholat kita termasuk sholatnya batal najis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang digigit anjing tadi ya. Ya. Iya, hewan buruan. Jadi boleh orang itu berburu tapi menggunakan hewan buas. Nah, syaratnya hewan buas yang bisa digunakan berburu adalah hewan buas yang terlatih. Jadi dia terlatih apa? Dia terlatih ketika dikasih kode untuk nyerang-nyerang, kasih kode untuk berhenti juga berhenti. Yang pertama. Dan yang kedua, dia terlatih, dia hanya menerkam. Hanya menerkam dan melumpuhkan hewan yang diburu tanpa memakannya. Tanpa memakannya. Jadi cuma ditubruk sampai mati, dengan cakarnya itu sampai mati, tapi nggak sampai memakannya. Itu terlatihnya begitu, dikatakan terlatih begitu. Jadi tentunya mendapatkan hewan ini juga nggak gampang ya. Mendapatkan hewan ini juga tidak mudah. Nah, terus gimana kalau kita mendapatkan hewan seperti itu, terus ternyata dia tetap makan? Gimana? Nah, itu ada dua pendapat, cuma pendapat yang paling kuat yang biasa dari kitab fikih, tetap hukumnya hewan itu tidak boleh kita makan. Walaupun juga ada pendapat yang lain. Yang fikih itu antara pendapat dan pendapat. Nah, kalau ada pendapat yang lain juga bahwasanya boleh apabila hanya dibersihkan di bagian yang sekitar kena liurnya anjing. Tapi lebih baiknya jaga-jaga, nggak usah kita makan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan digosok dengan tanah, akan tetapi disiram dengan air yang air itu bercampur dengan tanah. Yang kayak air ini, untuk anggap ini satu ciduk gitu ya. Ini untuk kita jadikan keruh kan nggak ada banyak kan. Anggap kita ambil satu genggam aja, kita udak dengan tangan kita, ini kan sudah keruh kan. Yaitu kita siramkan ke bagian yang terkena luka. 1 kali, satu disiram lagi 6 kali tanpa ada tanahnya, hanya air saja. Terus gimana? Lah kalau seandainya ini lukanya parah, ini tidak bisa disiram dengan tanah. Ini kalau disiram dengan tanah, maka ini bisa jadi berbahaya. Disiram dengan air saja itu juga tidak boleh. Kalau seperti itu namanya keadaan darurat. Keadaan darurat, ya sudah dia sholat aja. Nanti kalau sudah bisa, ya baru dia siram. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi nyamuk. Nah, kita kan kemarin sudah belajar darah yang sedikit itu dihukumi dima'fu kalau di dalam sholat. Nah, kita kalau nepuk nyamuk, nyeples itu Jawa nih, nepuk nyamuk gini. Nah, ketika kita tepuk itu nyamuknya, maka darahnya kan cuma sedikit pasti. Wah, mungkin buarah gitu semua kan, nggak mungkin. Darah kan cuma sedikit. Gimana? Darahnya ini dima'fu. Tapi kita jangan lupa bangkainya yang tidak dima'fu. Bangkainya yang tidak dima'fu, sehingga dihukumi salatnya adalah batal. Paham? Sekarang yang mau nanya yang sekiranya butuh dipraktekkan dulu siapa? Nanti kalau memang sudah ada tanya biasa, saya kembali ke sini lagi. Ada yang mau tanya dengan dipraktekkan? Ibu-ibu yang di belakang? Ada yang mau nanya yang harus butuh praktek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, kalau kakinya kan pas sholat itu loh, kan punya luka. Nah, itu pas sholat atau sujud atau ngapain itu keluar nanah atau darah itu dihukumi apa sholatnya, Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam sholat ada beberapa najis yang dima'fu.
Di antaranya adalah darah atau nanah atau cairan bekas luka. Nah, cairan bekas luka darah atau nanah ketika itu keluar dan ada ketika kita sholat, itu najis. Tapi itu hukumnya dima'fu sehingga tidak bisa menghalangi sahnya sholat kita. Sholatnya kita tetap hukumnya adalah sah. Sekalipun banyak ngalir, sekalipun tiba-tiba banyak darahnya, maka tetap hukumnya adalah dima'fu. Itu. Karena itu masih ada di area darahnya kita sendiri dan di area dari tempat keluarnya darah itu, sehingga itu dima'fu. Jelas ya. Ada lagi yang butuh dipraktekkan? Monggo. Bentar ya. Yaghfirullahu ma qad salaf. Insyaallah yang dulu sudah diampuni sama Allah. Cuma sekarang kita gini. Jadi kita setelah kita tahu ini, kita harus semakin ngerti bahwasanya belajar agama itu hukumnya wajib. Belajar agama itu hukumnya adalah wajib. Kalau yang dulu kita nggak ngerti, kita sudah mau saklek-saklekan sudah tidak kuat kita. Nggak mungkin kita bisa ngikuti fikih cara saklek semuanya, nggak bisa. Yang dulu nggak ngerti, insya Allah diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah ini, jangan sampai ada yang nggak ngerti. Insya Allah yang semua berhubungan dengan ibadah kita semuanya sudah tahu. Ya, cara najisnya kita setelah ini nyuci najis dengan cara yang benar. Bahkan, yang penting itu tadi ini, khususnya ibu-ibu ini, karena sering berhubungan dengan kebersihan kan ibu-ibu, ya kan? Bapak-bapak ini kan berhubungan dengan menghabiskan konsumsi biasanya. Ya, memberikan uang untuk belanja dan menghabiskan belanjaan itu bapak-bapak, ya. Ibu-ibu kan masak, nanti yang berhubungan dengan seperti ini, itu yang berhubungan dengan itu adalah ibu-ibu. Gimana lah untuk ibu-ibu atau bapak yang lihat ini, maka Anda setelah pulang dari sini, Anda harus bisa mengajarkan lagi kepada orang yang ada di rumah Anda. Kalau Anda punya teman di kos, kadang-kadang dia juga nyucikan pakaian jenengan misalkan, maka ajarkan juga sama dia. Jadi intinya ilmu di sini itu jangan cuma berhenti sampai di sini, tapi harus kita sampaikan dan kita ajarkan kepada orang lain. Tadi cukup atau perlu diulangi lagi kira-kira? Cukup ya, insya Allah sudah cukup jelas kan? Jadi najisnya itu diambil dulu, itu enggak harus tisu ya. Mau ada kain, tapi kainnya itu kain najis nanti jadinya. Mau pakai kain boleh sampai sekiranya bekasnya sudah hilang, kemudian airnya itu dialirkan begini. Jadi caranya nyuci pakaian juga sudah diajarkan kan? Semuanya sudah jelas insya Allah. Ada lagi? Ya monggo. Najisnya yang berada di karpet gimana, Beb? Karpet masjid, soalnya di masjid saya itu semuanya dikasih karpet. Padahal setiap malam itu banyak kotoran cecak atau yang lainnya. Bahkan hewan mati pun banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gimana kalau sekarang itu ada di karpet? Padahal banyak masjid yang pakai karpet. Nah, kita kan harus tahu bahwasanya karpet itu kalau bisa yang jadi gini, terputus begini loh. Ya, bagian depannya kena najis itu diambil, bisa yang itu dibersihkan. Nah, gimana kalau itu di karpet? Sekarang kita lihat dulu, menajiskan atau tidak. Kalau cuma bangkai hewan yang kering, yang kan kering sama kering kan enggak najis kan? Enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau memang itu najis yang basah. Contohnya, ada orang sholat di situ ngejak anaknya. Anaknya enggak pakai pempes. Bapaknya sholat memakmurkan masjid, anaknya di belakang kencing ngotori masjid. Ini kan kolaborasi yang indah antara bapak dan anak ini. Umpama terjadi begitu. Bapaknya sholat, lalu bapaknya yang jadi imam, anaknya di belakang kencing di masjid, di karpet. Gimana? Ya sudah, angkat karpetnya, bersihkan. Dengan cara yang seperti tadi itu. Tapi kalau cuma bangkai aja, kan bisa kita ambil. Tanpa harus kita siram dengan air. Karena bangkai itu najis. Tapi kalau kering tidak menajiskan. Jadi paham? Ada najis, ada menajiskan. Paham ya? Ada najis, ada menajiskan. Ada tiba-tiba ada bangkai seperti ini. Najis apa enggak ini? Najis. Tapi apakah menajiskan? Belum tentu. Karena tidak basah. Kencing, najis. Menajiskan enggak? Menajiskan karena
basah. Paham ya? Ada lagi? Monggo, boleh. 2 lagi, 3 lagi boleh. Hmm. Ini dipakai lagi untuk bahan dan makanan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu makanan yang dicuci dengan cara tadi itu makanannya najis atau enggak. Jadi kalau cuma makanan bekas soto, bekas nasi goreng misalkan, atau bekas pecel, itu kotor, tapi itu tidak bebas nyucinya. Nyucinya adalah bebas. Nah, yang repot kadang-kadang begini. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita enggak sampai ke warung-warung begini. Ada warung es teh jual. Es teh jual. Tapi minuman keras ciu juga jual. Dan gelasnya kadang-kadang sama. Itu yang harus kita perhatikan, bersihkannya benar atau enggak. Dan maaf, kalau sudah ada orang jual ciu, apakah dia belajar ilmu bersihkan najis? Enggak kan? Ya berarti jangan ikut marung ada di situ, ya kan? Jangan datang ke warung situ, kan enggak, Bung? Yang haram aja dilanggar, apalagi sekedar urusan najis. Tapi kalau memang kita bersihkan, ini ada tempat itu ya, gelas itu pernah dipakai untuk misalkan apa? Minuman keras tadi itu terus mau dipakai untuk pakai es teh, ya gimana ya? Harus kita bersihkan dulu. Kan cara yang syar'i tadi. Gelasnya kosong ini disiram air sampai penuh, setelah itu diguyurkan. Selesai, gampang kok. Kecuali kalau piring bekas, maaf, rica-rica anjing. Ini sudah. Ini kalau ini ya memang harus sudah, jangan ke orang gitu. Itu rica-rica anjingnya satu, yang lainnya tuh semuanya menunya halal, tetap enggak usah, piringnya najis. Ada yang mikir nyuci pakai tanah, padahal dia jualan anjing. Enggak ada, ya kan? Enggak ada. Makanya hati-hatilah pilih tempat makan atau tempat nongkrong dudukan itu yang sekiranya benar-benar halal. Semuanya baik, halal yang dikonsumsi ataupun halal cara penyajian konsumsinya tadi itu. Ada lagi? Ya. Bentar. Ini enggak ada yang mau berhubungan lagi dengan ini ya? Ibu-ibu ada? Enggak ada? Tidak ada ibu-ibu? Enggak ada. Kita kembali lagi kalau gitu. Monggo, silakan yang mana ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memegang saren darah itu ya? Basah atau kering? Berminyak. Kalau berminyak ya berarti kita cuci tangan kita. Jadi tangan kita cuci. Jadi kita bersihkan dulu. Sampai enggak ada ambil tisu dulu, bersihkan. Masih ada warna dan rasa enggak? Biasanya minyak itu masih ada kan? Dan itu juga saya ulang ya, bersihkan aja pakai air sampai warna bau dan rasanya itu hilang. Dan pakai sabun dulu ya. Warna bau dan rasa hilang, sudah suci baru pakai sabun. Karena kalau langsung pakai sabun, kadang-kadang takutnya bukan hilang warna bau dan rasa, cuma ketutupan daripada sifatnya sabun gitu. Ada lagi? Monggo. Bab ini pertanyaannya laris benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sekarang ada kuas yang terbuat dari bati. Nah, gimana kalau seorang kita kan pakai kuas itu buat melukis, buat terus kan kena baju, juga terus itu dan bukan tahu bertahun-tahun tapi nggak tahu kalau itu kuas dari bati. Kan sekarang Islam kita itu nggak tahu cara membersihkan karena kita nggak tahu kalau itu najis. Bismillahirrahmanirrahim. Taunya kuas itu dari babi berdasarkan info atau cuma kabar-kabar burung? Info. Bisa dipercaya? Bisa kita yakini. Jadi kadang-kadang gini,
itu benar-benar dari babi atau enggak. Kalau enggak benar-benar dari babi kita enggak usah khawatir. Kalau hanya dugaan dari babi, tapi kalau ini info semua kuas seperti yang merek jenengan punya, ini ada ininya, info jelas ini dari babi, ya sudah. Yang kemarin ya sudah kemarin. Yang berikutnya ada mereknya, ada testimoni, pokoknya yang merek ini yang betul. jadi yang dulu-dulu kan, yang dulu sudah dulu. Yang dulu sudah dulu. Saya enggak usah kita buka lembaran lama. Karena kalau kita buka lagi tentu yang salat kita yang akan kita qadha akan sangat banyak. Jadi saya yang dulu insyaallah, dan Allah ampuni semua dosa kita dan banyak istighfar karena kekurangan kita masih banyak kita. Ya monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sholat ternyata di telapak kakinya injak kotoran otak yang basah, itu dan nempel di telapak kaki, bicara ngilanginnya dibersihkan atau batalkan sholat bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu ketika kita sholat berarti sholat kita otomatis sudah batal. Kalau sholat kita otomatis sudah batal, kita ke belakangnya tapi sambil, kalau ini di lapak kita sambil jinjit. Bahasa Indonesianya jinjit. Berjingkat. Wis pokoke ngono kuwi. Wis pokoke jinjit. Pokoke jalan tuh dengan tempatnya itu, pokoknya jalannya ketika kita jalan jangan sampai yang tadi kena kotoran cecak itu bisa ngotori masjid atau ngotori tempat sholat. Kita jalan seperti itu, nanti sampai di belakang baru kita bersihkan. Ambil dulu pakai tisu, itu buang tisunya, itu bersihkan. Setelah itu suci, ada masalah. Tapi ketika kita sholat, tahu kita sholat itu kita ada itunya, maka kita otomatis sudah gak perlu membatalkan sholat karena sudah batal itu. Otomatis batal dengan sendirinya karena kita sholat dalam keadaan membawa najis. Kalau imamnya yang injak kotoran, Kita lihat, tidaknya nampaknya yang belakang kan waktu sujud gimana? batalkan sholat kita. Mufarokoh, pisah sama imam. Pisah dengan imam. Pisah dengan imam kita. Cuma kita sendiri, kalau cuma kita ya kita aja. Selesai itu nanti baru kita sampai sama imamnya. Maaf imam, sholat Anda itu enggak sah karena di kotoran ada najisnya. Ada najisnya. Paham ya? Mudah-mudahan bukan sholat Jumat. Mudah-mudahan bukan sholat Jumat. Ada lagi? Ini ada satu kisah. Ini saya dengar waktu dari ceramahnya Habib Umar Al-Mutahhar. Jadi di pengadilan ada kasus imam dipukul sama makmum. Imam dipukul sama makmum. Makmumnya ditanya, "Benar tuan makmum kamu memukul imam?" "Iya benar. Tapi tolong dengarkan dulu kisahnya." "Kenapa? Saya ini pulang kerja capek sore mau ngajak istri keliling belanja. Habis maghrib kita berangkat sampai di jalan masuk toko-toko tiba-tiba adzan isya. Jadi saya mengingatkan, kamu sholat mas, enggak pernah sholat masjid kan nyumbung di luar, ayo sholat di masjid aja, saya nunggu di luar masjid. Masuk ke masjid suaminya, sholat. Waladhdallin, amin. Rakaat pertama imam baca surat Al-Kahfi. Imamnya baca lama lagi. Baca surat Al-Kahfi. Ya Allah, udah selesai. Sambil nimak mau bilang, ya Allah mudah-mudahan nanti imam rakaat kedua baca inna atoina aja insyaallah. Biar sholatnya agak cepat. Ini tokonya takut tutup ini, istrinya nungguin. Jadi imamnya tua, lama bacanya. Rakaat kedua ternyata baca surat Yasin. Lama bacanya. Rakaat ketiga, rakaat keempat, selesai salam, imam berdiri. Maaf, saya tadi lupa enggak wudu, ayo sholatnya diulangi lagi. Makmumnya berdiri, imamnya dipukul. Kata hakimnya, benar imam begitu kejadiannya. Benar, hakimnya ikut mukul sekalian juga. Itu imam yang enggak ngerti kondisi makmum itu. Jadi imam, jadi sholat berjamaah itu gini. Kalau seandainya imam itu najisnya sesuatu yang enggak kelihatan atau hadas. Kita enggak tahu ya, yang kita enggak tahu. Jadi imam itu lupa enggak wudu. Setelah itu imam itu ingatnya baru di rumah. Apakah makmumnya sholatnya batal? Enggak, karena enggak bisa terlihat sama makmum. Atau najis tapi di mana? Bagian paha yang ketutupan.
Loh, di bawah ada kotorannya ternyata. Waduh, padahal makmum sudah sama-sama pulang. Gimana itu? Ya sudah, makmum sholatnya sah, imamnya sholat lah lagi. Tapi kalau makmum kelihatan, imam sarungnya berlubang, kelihatan semuanya, sudah. Makmum kelihatan, nggak apa-apa, saya husnudzon sama imamnya, nggak bisa. Sudah begitu makmum kelihatan imamnya ini batal, makmum nggak boleh ngikut lagi sama imam. Entah sarungnya berlubang, itu sekalipun kadang-kadang lubangnya sama sarungnya gede lubangnya mungkin. Sarungnya berlubang atau mungkin ada najisnya atau mungkin imamnya buang gas. Imamnya mungkin agak budak, rukuk buang gas. Ya enggak kedengeran, tapi makmumnya kedengeran semuanya. Batal makmumnya enggak boleh ngikuti lagi, harus pisah dari imam gitu. Ada lagi? Monggo silakan. Ada lagi? Ya, monggo. Mik. Ini ibu-ibu tumben enggak ada yang nanya ini. Baris yang biasanya enggak terlalu. Pertanyaan bagus. Bak mandi kejatuhan najis. Apakah bisa dihukumi bak mandinya itu najis atau tidak? Sekarang kita lihat. Bak mandinya airnya 2 kulah atau tidak? 216 liter atau enggak? Sekiranya gini. Kedalamannya, panjangnya, lebarnya 60 cm. Lebih. Kalau lebih mandinya kejatuhan najis, maka najis tidak bisa menajiskan air itu, karena air itu adalah air yang banyak. Kalau air itu banyak, itu hanya bisa najis apabila berubah kejatuhan najis yang merubah warna, bau dan rasa. Paham ya? Itu. Jadi kalau airnya itu banyak, panjang, lebar, kedalaman itu masing-masing di atas daripada 60 senti, maka kejatuhan najis apapun tidak bisa menajiskan kecuali apabila merubah warna, bau dan rasa. Paham ya? Nah, tapi kalau seandainya airnya itu sedikit di bawah 2 kulah tadi itu, nggak sampai 60 cm tadi itu, gimana? Maka apabila kejatuhan najis sekalipun tidak berubah warna, bau dan rasa, maka bisa dihukumi najis. Nah, sekarang kalau seandainya begini, baknya itu kalau diisi full 2 kulah. Tapi kalau enggak diisi full, enggak sampai 2 kulah, tiba-tiba kejatuhan najis, gimana? Ya gampang aja, ambil najisnya dibuang, atau diisi full sampai 2 kulah, otomatis sudah langsung jadi suci. Bisa dipahami ya? Insyaallah gitu. Ada lagi? Ya. Ya, boleh. Ini masalah sholat yang sebagian itu bagaimana tindakan kita, atau saya tarik ke kanan sebagaimana sultan naik seorang sahabat, atau kita diaman aja yang pertama. Yang kedua, kalau itu yang terjadi pada orang lain, kita ada di belakang duduk, pikir bagaimana dia di depan itu ada orang sholat sendirian atau dia berdua langsung sama makmum, tapi imamnya itu nggak paham, artinya dia sama makmum di sebelah kiri, tapi dia aja gitu sampai selesai. Ya. Itu tindakan kita bagaimana? Apa kita tarik atau kita berusaha selesai? Baru kita tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi posisi apabila imam satu makmum satu, makmumnya di sebelah kanan, ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi seandainya di belakang pun atau di sebelah kiri pun tidak membatalkan sholat. Nah sekarang apakah perlu kita menggeser? Kita lihat dulu. Kalau orang itu ketika kita geser akan paham, nggak ada masalah. Contoh nih,
saya ustadz, saya punya santri saya sudah di sebelah kiri, santrinya saya geser, insya Allah nggak akan bingung dia, karena saya ustadznya, dia ngerti ini pasti saya salah, dia ngerti gitu. Tapi kalau itu orang lain yang apabila kalau jenengan geser dia akan bingung, sebaiknya nggak usah. Orang lain tiba-tiba geser, aduh iki iso berkelahi nanti. Maksudnya apa? Saya sudah digeser kan, bingung kan nanti. Jadi kita lihat memungkinkan enggak? Kalau kita geser dia bisa paham enggak? Kalau dia bisa paham silakan digeser. Kalau dia enggak bisa paham ya enggak usah. Anak kita geser enggak ada masalah. Tapi kalau orang lain yang sekiranya dia belum tentu memahami maksud kita, kalau digeser bisa jadi bingung dia, bisa jadi tambah enggak khusyuk salatnya, enggak usah digeser, enggak ada masalah. Salatnya aja kan tetap hukumnya adalah sah gitu. Orang lain juga sama kayak tadi. Kalau itu santri kita geser dia paham ya geser. Kalau kita geser dia bisa tambah bingung, enggak usah digeser, enggak ada masalah. Kan salatnya tetap hukumnya adalah sah gitu. Oh, setelahnya kata kasih tahu enggak ada masalah. Saya tahu aja santun yang enak. Itu sunnahnya. Kita bilang sunnahnya kalau salatnya itu makmum cuma berdua aja, yang makmum di sebelah kanannya imam gitu. Ada lagi? Ya, monggo yang tengah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada 3 nih. Jadi 1 itu tentang najis, 2 beda sama yang satu. Nah, yang pertama kan saya Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana dengan kita makan di tempat yang di situ bisa kita punya persangkaan yang kuat bahwasanya di tempat itu ada juga menjual minuman keras atau makanan yang haram, sehingga piringnya itu bukan piring yang dalam keadaan suci, sehingga yang kita makan itu bercampur dengan najis. Lalu saya tetap mengatakan insya Allah masih ada tempat-tempat yang di situ tidak menjual minuman keras. Walaupun kalau di sini ada, tapi nggak banyak mungkin. Kalau di sana mungkin lebih banyak. Nah, kita sekarang kan juga harus memilah-milahkan. Jadi nggak harus setiap kita kepengin makan di sini harus kita turuti makan di situ. Kan nggak harus begitu kan? Kan nggak harus kita ini menjadi budak daripada hawa nafsu kita. Kita yang sudah belajar, kita yang sudah ada di tempat-tempat yang mulia seperti tempat ini, kita sekarang sudah bisa mulai mengontrol diri kita. Kita mengontrol diri kita itu bukan cuma untuk kita. Ketika kita itu menahan diri dari sesuatu yang haram, niatkan ini pahalanya supaya anak
keturunan kita juga dilindungi dari yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalkan mata kita memandang dengan sesuatu yang haram. Tentu yang namanya menundukkan mata itu gampang apa susah? Susah kan? Tapi kita paksa, kita nundukkan mata dengan tujuan, ya Allah saya enggak mau lihat yang haram, tolong jaga pandangan anak cucu saya daripada yang haram. Nah, kalau kita bisa begitu, bagus, cakep itu, indah. Jadi makan di luar, silahkan makan, cari tempat yang enak, tapi cari tempat yang di situ tidak membuat kita ragu-ragu. Sekarang kita yang sudah ngerti, kita makan di situ sekalipun enak, hati kita sudah enggak enak lagi. Hati kita sudah enggak nyaman lah, enggak nyaman lagi. Rasanya sudah enggak enak itu makanannya. Karena hati kita sudah enggak nyaman karena sudah rasa. Jadi sebaiknya dihindari. Memang harus di sana, ya enggak apa-apa. Itu karena kalau sudah di situ jual makanan haram, kadang-kadang tempat penggorengannya aja sudah repot nanti. Yang tempat goreng kalau sudah kena dengan yang haram kan juga repot. Apalagi kalau yang haramnya itu seperti anjing dan babi, yang mana nyucinya harus dengan tanah yang orang sudah banyak yang enggak peduli dengan ini. Lebih repot lagi. Jadi sebaiknya enggak usah kita makan di situ. Bisa kita makan di situ. Walaupun sesuatu yang enggak kita lihat najis tidak bisa kita hukumi najis, tapi ini bagian daripada ikhtiyat. Kita berhati-hati untuk bagian menjaga agama kita. Gitu. Itu yang pertama mungkin ya. Yang kedua, gimana dengan kita main di tempat biliar? Main di tempat biliar itu enggak haram hukumnya. Jadi tempat yang seperti biliar, catur, bioskop itu tidak bisa kita hukumi haram. Cuma memang sebaiknya jangan terlalu sering ke sana. Kenapa? Yang dikhawatirkan cuma satu, matinya di sana. Yang dikhawatirkan cuma satu, takut kalau matinya ada di sana. Kan orang mati sesuai dengan gaya hidupnya. Yang sering ke masjid matinya ada di masjid, yang sering ke biliar takutnya bisa jadi, sering ke bioskop misalkan takutnya bisa mati di bioskop nanti. Ya takutnya matinya di sana gitu aja. Tapi tidak bisa kita hukumi adalah tempat haram. Karena kalau kita mati di sana, orang akan nyangka husnul khotimah atau enggak? Susah orang kan. Wah, mungkin ini saya mau bilang dia husnul khotimah kok tempat biliar ya. Ya kan susah. Walaupun kita enggak mau itu mati di sana pasti husnul khotimah, ya enggak juga. Kita enggak bisa menghukumi nilai seseorang dari tempatnya. Silakan yang mau main biliar juga, monggo silahkan, tapi jangan sering-sering. Jadikan ke masjid Anda dan ke tempat ini lebih sering daripada ke tempat biliar. Nah, itu. Kalau di situ jual minuman yang tidak ada minuman keras dan gelas kita adalah gelas bekas minuman keras, tentunya enggak boleh. Jadi kalau memang kita mau minum di sana enggak apa. Tapi kalau kita sudah bersihkan sendiri gelasnya, kita pakai minuman itu silahkan, atau membawa gelas sendiri ya, misalkan memang memungkinkan ya juga. Silahkan. Kalau pakai gelas yang sana yang jelas itu bekas minuman keras, maka hukumnya adalah haram kalau kita pakai untuk minum. Apalagi kita tahu bahwasanya ini enggak dibersihkan biasanya. Bersihkannya tidak dengan sesuai dengan syariat. Kalau kita yakin ini sudah dicuci, disiram pakai air. Nanti kita pesan, mau pesan teh, tapi tolong gelas saya dicuci dulu ya, bersih, baru setelah itu kasih tehnya. Monggo, silahkan, tidak ada masalah kalau kita. Yang ketiga, tiap kita ketemu teman debat. Gimana? Tetap sambung silaturahmi, cuma ketika sampai sudah mulai menjurus debat, kita tinggal. Kita tinggal. Jadi tinggalkan debat itu gampang kok. Kita mengakhiri itu gampang, selesai. Oh guru begini, ya sudah terserah kamu. Kalau saya begini, ya kamu begitu terserah. Selesai. Dan ngotot lagi kita tinggal, selesai. Nah memang banyak jidal itu bahayanya bisa mematikan hati. Kecuali kalau kita punya tujuan ya. Kita punya tujuan yang mungkin jelas. Seperti apa? Ini orang misalkan akidahnya enggak benar, tapi kita bisa membenarkan akidah kita. Kita kadang-kadang jidal dengan tujuan itu enggak ada masalah. Tapi kita harus tahu untuk permasalahan yang kita debatkan tadi kita harus sudah menguasai. Jangan sampai kita belum ngerti tentang tahlil kita ngomong tahlil, takutnya tambah enggak yakin dia karena kita enggak bisa jawab ya. Itu memang ada ilmunya. Yang para ulama jadi jidal itu enggak selamanya tercela. Karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dulu beliau juga mendakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dengan metode munadharah, diskusi seperti itu, debat begitu. Kan banyak yang Mu'tazilah semuanya kan, itu bisa dilawan dengan munadharah, dengan diskusi atau ya, enggak ada masalah. Tapi jangan sampai ada perdebatan yang sudah jadi debat kusir yang enggak ada gunanya. Lebih baik kita tinggal. Jadi kita tinggal apa? Kita putusi, kita ngalah. Sudah terserah kita aja. Itu kan mengakhiri semua ya kan sudah. Gimana?
ditentang. Ya, Oh ya, gini. Jadi gini, ketika kita diajak berdebat di satu permasalahan yang kita kurang menguasai materinya, kurang menguasai permasalahannya, mungkin bisa jadi kalau jadi gini, kita mau debat urusan Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus matang. Karena kalau kita nggak matang nanti kita bisa goyah. Kita benar-benar nggak matang, hindari pintu debat. Kita sudah sering ngaji, tahu caranya silahkan. Kalau tahu caranya silahkan. Benar urusan gitu tuh, kalau misalkan memang harus begitu ya, sebenarnya caranya gampang. Kalau Anda diskusi sama orang yang model begitu yang sukanya tanya dalil, Anda posisikan Anda yang bertanya, jangan Anda yang tanya, jangan Anda yang ditanya. Dalilnya tahlilan apa? Lah kamu melarang, dalilnya kamu yang melarang mana? Jadi kita yang nanya, enggak usah kita yang ditanya. Cuma itu ilmu tentang itu panjang lah. Tapi intinya kalau kita lihat seperti itu, sudah terserah sama ketawa aja. Sudah terserah kamu lah. Tapi sama ketawa nyantai. Enggak usah bahas itulah, bahas yang lain aja. Loh saya begini, kamu enggak usah ikut saya, terserah. Itu aja selesai. Tapi sama ketawa. Habis itu alihkan bahas yang lain yang tidak ada perdebatan di situ. Mungkin gitu. Yang lainnya monggo. Ya, terakhir. Ini. Akhirnya mau ke tempatnya Habib saya, bisa tempatnya Habib saya nanti bentar lagi insyaallah. Di alun-alun Sukoharjo. Ulang tahun Seritek ya. Sholawatan. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan masih perihal najis. Apabila najis itu terkena di dalam tempat tidur kita, semua di tempat tidur kita itu dalam bentuk split bed. Nanti sama ada kena itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau kasur itu kan, terus saya jadi gini, kita kan nggak mau sholat di kasur kan, jadi cukup spraynya aja kita bersihkan. Setelah itu kita kasih spray, kita mau sholat di situ aja boleh. Tapi kan nggak mau sholat di situ kan kita, bisa biarkan aja. Memang yang nggak itu, tapi itu kalau dibersihkan itu kira-kira kalau kena air ini kan masuk sampai di dalam ya. Kita kasih air masuk ke dalam, tapi kan masih ragu, sama kayak kapuk itu, kan juga repot kan. Nah, gimana ya sudah ya kita jemur aja kering ya, selama kaki kita nggak basah tidak bisa menajiskan bagian tubuh kita. Nah sebaiknya sudah itu bekas najis, sebaiknya sering kita kasih spray, jangan kita biarkan tanpa spray. Takutnya apa, kalau kita pas kakinya basah kita nginjek situ, nah takutnya kaki kita membawa najis, karena itu adalah tempat najis. Kalau itu ada spraynya, kita nginjek spraynya, insya Allah tidak menjadikan kaki kita menjadi najis. Paham ya? Cukup. Anallahu yaftah alaina alaikum futuhal arifin wa fakihna yakum fiddin wa alimna wa iyyakum ta'wil wa din wa iyyakum ila sawa'i sabil. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa mutali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.